kami hikmat dan pengertian untuk kami boleh mengerti isi hati Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya. Shalom. Oke, hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari dipersiapkan buku catatannya ya. Kita akan belajar tentang kerajinan. Nah, kalian bisa ulang bersama-sama dengan Miss Eva tentang kerajinan. Apa yang Tuhan maksudkan dan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita tentang kerajinan ini. Mari kita sama-sama buka di Amsal. Tahu ya kitab Amsal ada di mana? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Perjanjian Lama. Oke, kalau sudah dapat kitab Amsal, sekarang buka Amsal 13. Oke. Eva yakin kalian dibantu dengan papa dan mama
bisa ya menemukan Amsal 13. Nah, sekarang kita lihat yang ayat keempat. Sudah dapat semua ya? Amsal 13 ayat yang keempat. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Ayo kita ulang bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Nah, lawan kata dari kerajinan itu adalah malas. Berarti kalau misalnya kamu malas, kamu tidak rajin. Berarti ya antonim dan sinonim. Siapa tahu kalian pasti sudah belajar tentang ini. Nah, di sini dikatakan kalau hati orang yang malas itu penuh dengan keinginan tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang yang rajin diberi kelimpahan. Maksudnya apa? Nah, kalau orang yang suka bermalas-malasan, dia itu banyak sekali kemauan. Aku pengen gini, aku pengen begitu, aku sukanya kayak gini. Tetapi dia tidak mau mengerjakannya, tidak mau mengusahakannya. Orang yang rajin adalah orang yang mau mengusahakan sesuatu. Jadi orang yang suka bekerja atau orang yang suka mengusahakan sesuatu itu namanya orang rajin. Nah, orang malas di sini katakan apa? Orang yang punya banyak keinginan tetapi dia tidak mau melakukannya. Nah, dia cuma bisa membayangkan. Contohnya, coba kalau aku anak pintar ya, pasti aku bisa dapat nilai bagus. Tetapi dia tidak mau belajar. Dia tidak mau sama sekali membuka buku, bahkan melatih diri untuk belajar. Atau misalnya kamu punya keinginan, coba ya seandainya kamarku ini bersih, pasti aku bisa tidur dengan nyaman. Tetapi dia tidak mau membersihkan kamarnya sendiri. Jadi penuh dengan keinginan-keinginan, penuh dengan kemauan-kemauan, tetapi dia tidak mau melakukannya. Tetapi di sini dijelaskan bahwa orang yang rajin itu diberi kelimpahan. Maksudnya apa? Ketika kamu mengerjakan sesuatu dengan giat, kamu mengusahakan apa yang kamu lakukan, Tuhan bukan hanya akan memberkati, tetapi Tuhan akan melimpahkan. Nah, jadi jangan malas ya, belajar untuk jadi anak yang rajin. Nah, kalau kita bisa melihat di Amsal 10 ya, sekarang kita buka Amsal 10. Nah, kalian buka beberapa halaman saja di depannya. Amsal 10 ayat 4, di situ dikatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Nah, kalau orang suka bermalas-malasan, sukanya tidur-tiduran terus, tidak suka bekerja atau melakukan sesuatu, firman Tuhan katakan kalau kamu suka bermalas-malasan, apalagi kamu lamban melakukan sesuatu, kamu bisa jadi miskin. Tapi kalau kamu rajin melakukan sesuatu, mengusahakan sesuatu, kamu bisa menjadi kaya. Kaya itu nggak selalu artinya kamu harus punya rumah mewah, kamu bisa harus punya mobil mewah, nggak harus seperti itu ya. Nah, kaya itu bisa artinya ketika kamu menginginkan sesuatu, kamu bisa mendapatkannya. Contoh paling sederhana, dulu Miss Eva bersama dengan Kak Sherly dan Kak Merdi tinggal di sini, kami bercocok tanam ya di belakang sekolah. Nah, kita tanam kangkung, kita tanam bayam, kita tanam beberapa buah-buahan di sana. Dan kemudian kita sama-sama merawat beberapa pohon ya di sekolah. Kalian tahu ada pohon jambu, kemudian ada pohon jeruk juga ya, jeruk bali, dan semuanya kita rawat bersama-sama dengan rajin. Nah, beberapa bulan kemudian kita memanen hasilnya. Jadi kita bisa makan kangkung, kita bisa makan bayam dan sebagainya. Dan beberapa hari ini buah jambu yang ada di depan perpustakaan itu berbuah dengan sangat lebat. Nah, itu juga makna dari kerajinan. Kita bisa memanen atau menghasilkan sesuatu yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah, firman Tuhan sendiri katakan, kalau kamu lamban melakukan sesuatu, kamu tidak mau mengusahakan sesuatu, pasti kamu tidak akan bisa mendapatkan hasil yang bagus. Kamu bahkan kalau orang tidak mau bekerja, jangan makan, kata firman Tuhan. Kalau orang tidak mau bekerja, berarti dia tidak akan bisa mendapatkan sesuatu sehingga bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, belajar dari firman ini, kalau mau jadi orang yang berhasil dan kaya, harus rajin, jangan malas. Kamu harus rajin mengerjakan sesuatu. Nah, siapa mau berbagi cerita tentang Yerobeam. Nah, jadi nanti kalian bisa buka sendiri di 1 Raja-Raja 11 ayat 28, itu menceritakan tentang seorang bernama Yerobeam.
Yerobeam ini adalah seorang anak dari keturunan Efraim. Jadi papanya itu keturunan bangsa Efraim. Nah, kalau kita belajar silsilah orang Israel ya, mereka terdiri dari beberapa bangsa ya, 12. Nah, Yerobeam ini adalah anak dari seorang keturunan bangsa Efraim. Nama papanya itu Nebat. Nah, kalian bisa ulangi, Nebat. Ini adalah papa dari Yerobeam. Nah, sedangkan mamanya sejak kecil mamanya ini harus mengasuh Yerobeam tanpa papanya karena papanya meninggal. Jadi mamanya janda sejak Yerobeam ini masih kecil. Jadi Yerobeam ini hidup bersama dengan mamanya. Tapi Yerobeam ini adalah anak yang sangat rajin dari kecil. Sampai ketika dia sudah mulai dewasa, dia sudah mulai bekerja, Salomo melihat bahwa anak ini sangat rajin dan cekatan. Jadi pada saat itu Yerobeam ada di kerajaannya Salomo ya. Salomo itu salah satu raja yang sangat kaya pada masa itu dan bijaksana. Kalau kalian pernah dengar kisah tentang Salomo, dia adalah raja yang sangat bijaksana dan memiliki kekayaan jauh lebih banyak daripada Raja Daud. Nah, Yerobeam itu bekerja di bawah kerajaan Salomo. Ketika Salomo melihat Yerobeam, dia sangat-sangat senang sekali karena Yerobeam adalah anak muda yang sangat tangkas dan cekatan dan rajin sekali. Sehingga dia kemudian memilih Yerobeam menjadi kepala pengawas untuk pembangunan istananya di Yerusalem. Jadi Salomo itu punya banyak istana ya, salah satunya di Yerusalem. Dia pilih Yerobeam untuk memimpin semua orang-orang pekerja-pekerja keturunan Yusuf untuk bekerja membangun istana di sana. Suatu hari Yerobeam ini bertemu seorang nabi. Nah, nabi itu menubuatkan bahwa dia akan menjadi raja suatu hari nanti. Nah, nubuat itu juga sampai kepada Salomo. Nah, kalau kita dengar kisah Salomo ya, di masa tuanya Salomo ini meninggalkan Tuhan. Dia kemudian mendengarkan istri-istrinya yang tidak takut akan Tuhan, karena istrinya Raja Salomo itu banyak ya. Dia dengarkan istri-istrinya yang tidak takut akan Tuhan, membangun banyak kuil-kuil, membangun banyak patung-patung yang disembah. Sehingga hati Tuhan marah pada saat itu dengan Salomo dan Tuhan menubuatkan ini, Yerobeam suatu saat nanti akan menjadi raja. Padahal Yerobeam itu sama sekali tidak ada keturunan raja. Dia murni anak seorang Efraim, seorang dari bangsa Efraim gitu. Nah, mendengar itu Salomo sangat kesal. Harusnya yang menjadi raja kan keturunan Salomo ya. Nah, jadi Salomo kemudian memutuskan untuk ingin membunuh Yerobeam, tetapi tidak sempat ya karena Salomo tua dan akhirnya meninggal. Nah, ketika Salomo meninggal itu digantikan oleh anaknya, namanya Rehabeam. Jadi mirip-mirip namanya, satu Yerobeam, satu Rehabeam. Nah, tapi Rehabeam ini adalah anak kandung dari Salomo. Sementara Yerobeam ini bukan anak kandungnya ya, dia hanya pekerja biasa saja. Nah, kemudian Rehabeam menggantikan papanya Salomo menjadi raja, tetapi dia bukan raja yang bijaksana. Dia suka menaikkan harga tinggi untuk pajak, sehingga rakyat menjadi sedih dan besar hatinya. Dan mereka meminta pertolongan Yerobeam, sehingga akhirnya suatu saat kemudian kerajaan itu terpecah. 10 untuk Yerobeam, 2 untuk Rehabeam. Jadi 12 bangsa Israel itu terpecah, 10 untuk Yerobeam dan 2 untuk Rehabeam. Sampai akhirnya suatu ketika Yerobeam ini padahal anaknya rajin, anaknya semangat, anaknya giat bekerja. Tapi karena dia melihat bangsa-bangsa itu mulai rajin untuk beribadah kepada Tuhan, dan saat itu Bait Allah cuma ada di Yerusalem. Yerusalem itu punyanya kerajaan Rehabeam. Dia takut sekali. Dia takut kalau bangsa itu akhirnya nanti kembali ke Rehabeam lagi, sehingga dia kemudian meninggalkan Tuhan juga. Dia tidak percaya lagi dengan Tuhan karena kekhawatirannya, sehingga akhirnya dia membangun seperti yang Salomo lakukan dulu, kuil-kuil, patung-patung sesembahan, sehingga rakyatnya tidak perlu pergi ke Yerusalem dan menyembah patung-patung yang dia buat, dan Tuhan menjadi marah kepadanya. Nah, apa pesan yang kita pelajari di sini? Yerobeam adalah anak yang rajin.
Rajin itu penting. Rajin itu bisa membawa kamu kepada kesuksesan seperti yang dialami oleh Yerobeam. Yerobeam bukan anak orang kaya, dia juga bukan anak raja, tetapi karena kerajinannya, karena ketangkasannya, dia bisa menjadi seorang raja. Tetapi rajin tanpa takut akan Tuhan juga salah. Kenapa salah? Karena ketika kita nggak takut akan Tuhan, kita melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, yang membuat Tuhan sedih, dan Tuhan bisa saja mengambil apa yang sudah dipercayakan kepada kita. Jadi segala sesuatu ya yang ada di dunia ini tidak ada yang sifatnya abadi. Kekayaan, harta, bahkan orang-orang yang kita sayangi juga itu juga tidak bersifat abadi ya. Ada saatnya mungkin dipanggil Tuhan. Sama dengan harta kekayaan bisa juga diambil oleh Tuhan. Makanya kita harus menjadi anak Tuhan yang rajin dan takut akan Tuhan, supaya kehidupan seperti yang Yerobeam alami ini tidak terjadi dalam hidup kita. Kita menjadi anak Tuhan yang rajin dan diberkati Tuhan karena kita takut akan Tuhan. Nah, oke, sekarang kita mau buka ayat yang terakhir, ada di Amsal 14. Oke, sekarang berarti mundur ya. Amsal 14 ayat 26. Nah, saya bacakan kepada kalian. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Oke, tadi kita belajar tentang Yerobeam ya. Ketika dia sudah menjadi sangat kaya, punya 10 kerajaan ya, bukan cuma satu loh, ada 10 kerajaan sudah di tangannya. Dia bisa mengelola segala sesuatunya, tetapi hatinya tidak tentram. Dia khawatir karena dia tidak takut akan Tuhan. Dia takut kerajaannya diambil lagi oleh Rehabeam. Nah, firman Tuhan katakan di dalam takut akan Tuhan itu ada ketentraman. Jadi kalau kamu mau merasakan tentram, kamu mau merasakan damai, kamu mau merasakan senang ketika kamu ada di rumah atau di mana saja, takutlah akan Tuhan. Ya, kalau kamu gak takut akan Tuhan, pasti di dalam hati ini ketika kamu melakukan sesuatu yang salah, kamu pasti ada rasa bersalah, kamu takut, kamu sedih, kamu khawatir. Sama seperti yang dilakukan oleh Yerobeam. Ketika dia nggak takut sama Tuhan, dia sibuk untuk memikirkan kerajaannya saja. Dia menjadi melawan Tuhan, tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Begitu. Dan dikatakan di sini, kita lihat bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Nah, kalau kalian baca ya kisah tentang Yerobeam, akhir hidupnya adalah dia meninggal di dalam perang. Dia tidak bisa menikmati kerajaannya lebih lagi untuk keturunannya, karena ketika dia berperang melawan bangsa dari anak-anak Rehabeam tadi ya, anak-anak Raja Salomo, dia kalah dan seluruh harta kekayaan kerajaannya itu diambil, sehingga bangsa Israel kembali menjadi utuh, menjadi 12 bangsa ya, menjadi 12 kerajaan kembali. Nah, itu yang terjadi ketika kita tidak takut akan Tuhan. Kita kehilangan perlindungan daripada Tuhan. Yuk, bayangkan bagaimana rasanya kamu hidup di dunia seperti sekarang ini tetapi tidak mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Makanya jangan seperti Yerobeam ya, belajar untuk takut akan Tuhan, rajin dan takut akan Tuhan. Kita harus melakukan itu, harus seimbang, harus sepadan ya. Takut akan Tuhan itu paling penting. Nah, kerajinan itu menolong kita untuk bisa hidup lebih baik. Nah, itu kebenaran firman Tuhan yang ingin Miss Eva bagikan kepada anak-anak saat ini. Semoga firman ini bisa memberkati anak-anak semua dalam satu minggu ini. Minggu depan kita akan bertemu kembali dengan pembahasan yang lain. Tetapi Miss Eva bersyukur kepada Tuhan, anak-anak Miss Eva tetap setia, tetap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahkan mencatatnya ya. Belajar dari siapa tadi? Yerobeam. Menjadi orang yang rajin dan takut akan Tuhan. Jangan seperti Yerobeam terbalik, dia rajin tapi tidak takut akan Tuhan, sehingga hidupnya yang awalnya sukses menjadi tidak sukses lagi, bahkan dia kehilangan semuanya. Nah, itu kebenaran firman Tuhan. Kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar pagi hari ini.
Tuhan, kami belajar dari seorang bernama Raja Yerobeam. Tuhan, dia adalah raja yang rajin pada awalnya, tetapi kemudian dia menjadi khawatir, dia menjadi takut, sehingga dia tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya dan dia kehilangan semuanya. Hari ini kami mau belajar menjadi anak Tuhan, rajin dan takut akan Tuhan. Kami mau mengasihi Tuhan, kami mau mencintai Tuhan, kami mau tunduk dan taat kepada perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan Yesus menjadi anak yang rajin, tidak suka menunda-nunda pekerjaan, tidak suka bermalas-malasan, tetapi kami giat mengusahakan sesuatu, entah itu pelajaran kami, entah itu pekerjaan kami membantu ibu di rumah, apapun yang kami kerjakan Tuhan Yesus, kami menjadi anak-anak yang rajin dan dapat diandalkan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang kami dengar. Biarkan kebenaran ini boleh melekat di dalam hati kami dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, demikian ibadah pendidikan karakter Kristen kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk mencatat yang tadi sudah kalian dengarkan. Kemudian kalian bisa merenungkannya di rumah. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.